yang saat ini menyimak lewat audio video streaming, baik warga Indonesia yang Al-Fakir cintai maupun warga-warga asing. Terkhusus yang kita cintai, yang kita muliakan, Shahibul Fadilah, guru kita yang memimpin pondok pesantren Ittihadul Ummah ini, yang mana semoga beliau dan keluarga besarnya dan seluruh murid-muridnya dan seluruh para pecintanya, para pendukungnya selalu ada dalam lindungan Allah. Semuanya dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan bahagia dan selamat, dijauhkan dari segala bala, dijauhkan dari segala musibah dan fitnah, dijauhkan dari segala penyakit dan wabah, khusus wabah COVID, dan juga semoga dijauhkan dari segala kesulitan, dijaga dari godaan syaitan, dan diselamatkan dari kejelekan hawa nafsu, dan juga dari tipuan-tipuan dunia. Dan semoga Allah menghujatkan kasih sayangnya dan menghujatkan barokahnya kepada kita semua. Dan Allah meninggikan derajat kita semua. Dan Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa kita semua. Dan Allah Ta'ala menutupi semua aib-aib kita semua. Dan Allah mengabulkan segala doa-doa kita semua yang baik di sisi Allah. Wabil khusus semoga Allah menetapkan iman Islam kita semua dan menambah derajat martabat keimanan keislaman kita semua. Semoga Allah menjaganya sampai menghadap kepadanya. Ada dalam kesempurnaan iman dan kesempurnaan Islam, diberikan husnul khotimah dan mendapat syafaat dari junjungan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita berkumpul dengan beliau dan dengan seluruh ahlul bait beliau, dan dengan seluruh sahabat beliau, dan dengan seluruh para tabi'in dan para tabi'in, dan dengan seluruh para wali-wali Allah, para ulama Allah, dan para syuhada dan para salihin, dan seluruh para nabi dan para rasulnya Allah alaihi wassalatu wassalam. Para jamaah sekalian, alhamdulillah, Abuya malam ini mendapatkan kebahagiaan yang tak terhingga dengan dipertemukannya dengan seluruh saudara-saudara para jamaah pondok pesantren Majelis Ta'lim Ittihadul Ummah yang dipimpin, disesepuhi dan dipimpin oleh guru kita Pak Ustaz Bersaji Manha Hafizahullah Ta'ala. Semoga pertemuan ini menjadi wasilah segala doa-doa kita dikabul oleh Allah. Para jemaah sekalian, kita semua
wajib bersyukur kepada Allah atas segenap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita harus lebih bersyukur ketimbang yang lain. Kenapa? Dikarenakan ada dua hal. Yang pertama, kita dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang beriman kepada. Menjadi hamba-hamba Allah yang oleh Allah dianugerahi keyakinan kepadanya, juga kepada semua nabinya dan rasulnya alaihi wassalatu wassalam, dan kepada seluruh kitab-kitabnya, baik Al-Quran, Al-Injil, Al-Taurat, Al-Zabur, dan kitab-kitab suci yang lain. Dan kita dianugerahi iman kepada semua malaikatnya, wabil khusus pada malaikat yang 10 yang wajib diketahui oleh kita, terkhusus malaikat yang dijadikan pemimpin, panglima-panglimanya malaikat, yaitu yang disebut malaikat ru'asa, rois, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Azrail alaihi wassalatu wassalam. Terkhusus lagi malaikat Jibril, yang menurut sebagian riwayat, bagian pendapat ulama bahwa malaikat Jibril adalah malaikat yang memimpin seluruh malaikat. Malaikat Jibril gelarnya Abul Futuh, yang dikasih futuh oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dan juga pembuka futuh bagi mukminin mukminat, muslimin muslimat. Makanya salah satu dari wasiat guru-guru kita, kalau ingin mendapatkan futuh keterbukaan dalam ilmu dan ilham kepada segala kebaikan, harus sering menghadiahkan Al-Fatihah kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dan kalau kita ingin digampangkan rezeki, harus sering hadiah, menghadiahkan Fatihah kepada malaikat Mikail alaihi salatu wassalam, karena yang ngatur rezeki beliau. Kalau kita ingin ketika mati kematian kita indah, ketika dicabut ruh kita tidak merasa sakit, begitu nikmat. Maka harus kita menghadiahkan Fatihah kepada malaikat Azrail alaihi salatu wassalam. Kalau kita ini tidak shock ketika nanti ditiup sangkakala, karena kalau ditiup sangkakala hancur bumi, runtuh langit, copot semua gunung-gunung yang ada di bumi berterbangan. Gunungnya yang berterbangan, bukan meletus, gunungnya copot. Itu yang disebut dengan kiamat. Orang-orang yang sudah mati sebelumnya semua pada shock, pingsan semua, menyaksikan kiamat. Kalau kita ingin termasuk
kepada kelompok yang selamat saat itu dan bahagia saat itu, tidak shock saat itu, tidak terkena al-faza'ul akbar, shock yang sangat hebat luar biasa. Kita harus sering menghadiahkan Al-Fatihah kepada malaikat Israfil alaihi salatu wassalam. Ini para malaikat kuasa, ya, dan juga para malaikat muqarrabin. Sebagian wali-wali Allah ada yang mengijazahkan sholawat kepada para malaikat. Para malaikat yang ruasa, para malaikat muqarrabin, dan juga para malaikat yang memikul arasnya Allah. Memikul arasnya Allah itu sekarang 4 malaikat. Nanti pada hari kiamat ketika Allah tajalli ke aras, maka malaikat yang 4 itu tidak mampu memikul aras. Lalu ditambah oleh Allah 4 lagi, maka nanti malaikat yang memikul aras itu menjadi 8. Disebutkan dalam Quran. Salawatnya ini masyhur sekali. Kalau kita sering membacakan salawat ini, salawatnya juga kepada malaikat-malaikat tersebut, maka kita akan mendapatkan badan pertolongan dari para malaikat-malaikat tersebut. Yaitu salawatnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa Sayyidina Jibril wa Sayyidina Mikail wa Sayyidina Israfil wa Sayyidina Azrail wa hamalatil arsy wa ala malaikatil muqarrabin. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Keimanan kepada para malaikat, keyakinan kepada para malaikat bagian daripada rukun iman. Lalu kita juga wajib mensyukuri ketika Allah menganugerahkan keimanan dalam hati kita kepada hari kiamat, lalu kepada takdir baik dan buruk. Takdir yang menimpa makhluk semua adalah ketetapan Allah, semua dari Allah, semua keputusan Allah. Allah lah yang menentukan, Allah lah yang menakdirkan, Allah lah yang menghendaki, Allah lah yang maha berkuasa. Segalanya oleh Allah, segalanya dari Allah, seperti halnya segalanya milik Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Ini keimanan yang menyelamatkan semua manusia dan semua bangsa jin. Dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai hari kiamat, keimanan yang benar, yang sahih adalah begitu. Mau jadi umat Nabi Adam alaihissalatu wassalam, mau jadi umat Nabi Idris alaihissalatu wassalam, mau jadi umat Nabi Musa, mau jadi umat Nabi Isa, mau jadi umat Nabi Daud alaihissalatu wassalam, mau jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad,
Sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya selamat semua kalau keimanannya seperti itu. Ini yang wajib kita syukuri melebihi yang lain. Yang pertama, ketika kita oleh Allah ditakdirkan menjadi hambanya yang beriman. Yang kedua, yang wajib kita syukuri ketika Allah Subhanahu wa ta'ala di samping menjadikan kita sebagai hambanya yang beriman, juga kita ditakdirkan menjadi umat junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tidak sembarang menjadi umat Nabi akhir zaman ini. Tidak sembarang menjadi umat kekasih Allah teragung. Tidak sembarang menjadi umat seorang Rasul yang paling ditinggikan derajatnya oleh Allah. Yang paling diterdepankan oleh Allah. Yang paling diistimewakan oleh Allah dalam segala halnya. Paham? Semuanya takdir Allah. Yang menjadi umat Rasul-Rasul terdahulu sampai umat Nabi Isa alaihissalatu wassalam, semuanya Allah lah yang menghendaki, Allah lah yang menakdirkan. Begitu pula ketika kita oleh Allah ditakdirkan menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini ketetapan Allah, ini takdir Allah, bukan keinginan kita. Bukan keinginan. Ketahuilah bahwa menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah di atas anugerah. Menjadi orang yang beriman saja anugerah yang sangat hebat. Lalu ada lagi di atasnya apa? Menjadi orang yang beriman dan menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kewajiban mensyukuri segala nikmat dari Tuhannya harus melebihi seluruh umat rasul-rasul terdahulu. Harus melebihi semuanya. Allah sudah menyebutkan dalam Quran bahwa umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih keistimewaan yang tidak Allah berikan kepada seluruh umat rasul-rasul terdahulu. Kan? Gara-gara apa? Gara-gara menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Imam As-Sayyid Muhammad Ibn Sayyid Alawi Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, salah satu guru Abuya, yang mana Abuya menerima langsung ijazah dari beliau dan diilbas juga sorban ini oleh tangan beliau yang mulia, mendapatkan ittisal sanad seluruh marwiyatnya yang diriwayatkan oleh beliau dan mu'allafatnya, semua kitab-kitab yang disusun oleh beliau, termasuk semua doa-doa dan salawat-salawat, zikir-zikir yang disusun oleh beliau. Alhamdulillah, salah satu karangan beliau ada kitab namanya Al-Khasa'is Al-Muhammadiyah atau Syaraful Ummatil Muhammadiyah. Keistimewaan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan satu-satu di sana. Walaupun masih ada yang lainnya, tapi kalau kita
ketahui itu saja kita akan tercengang. Subhanallah. Ternyata kita bukan main-mainin, ditakdirkan menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghargaan, apresiasi dan anugerah dari Allah yang sangat istimewa sekali di alam semesta. Bukan cuma istimewa di dunia, bukan cuma istimewa di kubur, bukan cuma istimewa di akhirat kelak, bukan cuma istimewa di surga nanti, tapi istimewa di kalangan semua makhluk Allah di alam semesta ini. Pahami oleh. Maka kita perlu mengetahui apa sih keistimewaan-keistimewaan anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita umat Islam. Apa? Kenapa harus kita mengetahui hal itu? Agar kita bisa mensyukurinya. Karena orang yang tidak tahu kepada kebaikan yang diberikan oleh yang lain, maka tidak mungkin dia bisa mensyukurinya. Pahami oleh kita. Orang yang tidak tahu kepada kebaikan Tuhannya, tidak mungkin dia bisa mensyukuri Tuhannya. Ya, ini mensyukuri kebaikan Tuhan. Maka kita wajib mengetahuinya. Lalu, agar apa kita harus mengetahuinya? Agar di hati kita ini hadir kebahagiaan yang tidak hadir kebahagiaan tersebut di hati semua manusia, semua bangsa jin, hatta semua umat para rasul terdahulu. Di dalam banyak riwayat hadis, dulu Nabi Musa alaihi salatu wassalam menangis kepada Allah siang dan malam. Kenapa menangis? Gara-gara mendapatkan wahyu Allah, yang wahyu Allah tersebut memuji-muji dan mengunggulkan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang nanti akan lahir di akhir zaman, yang Allah tidak berikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi Musa meminta kepada Allah, merengek-rengek, menangis. Untuk apa menangis? Dan apa doa Nabi Musa? Ingin dijadikan bagian dari umat Nabi Muhammad. Allah. Ini Nabi Musa yang menurut kaum Yahudi Nabi Musa adalah Rasul termulia. Ternyata kita temukan dalam banyak riwayat hadis Nabi Musa menangis kepada Allah dulu. Ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Ternyata para Rasul terdahulu sama. Ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikabulkan oleh Allah. Adalah seorang nabi yang mana Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah berguru kepadanya, yaitu Nabi Khadir alaihi salatu wassalam, yang disebutkan hikayatnya, kisahnya oleh Allah dalam Qur'annya. Ternyata Nabi Khadir ditakdirkan oleh Allah sampai saat ini beliau masih hidup. Beliau sebagai bagian dari umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang dikabulkan oleh Allah menjadi umat Nabi kita adalah Kangjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang menurut kaum Nasrani Nabi Isa itu adalah nabi teragung.
Nabi Isa itu adalah Kristus. Kristus itu adalah penolong semuanya. Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya kan? Nabi yang sangat dipuji-puji Allah oleh kaum Kristiani sehingga pujiannya melampaui batas. Apa melampaui batas? Menganggap kepada Nabi Isa sebagai anak Tuhan dan menganggap kepada Nabi Isa sebagai Tuhan. Ya. Saking apa? Saking mengagungkannya, namun tidak tahu batasan dalam akidah. Tidak tahu batasan-batasan dalam tauhid. Kalau kita umat Islam dididik oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, bahwa kita dikasih tahu oleh Allah dan oleh Nabi kita tidak ada makhluk teragung dan tidak ada Rasul terdepan, pemimpin semua Nabi dan Rasul, tidak ada Nabi terunggul terkecuali Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita dikasih tahu melalui banyak riwayat hadis, penemuan ahlul bait Nabi, penemuan para sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam yang menyaksikan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi kita adalah sosok ciptaan Allah yang disempurnakan oleh Allah wujud zahirnya, disempurnakan oleh Allah batiniyahnya, disempurnakan oleh Allah bahan penciptaannya, diunggulkan oleh Allah segala suatu kebaikan-kebaikannya zahir dan batin dari awal diciptakan sampai tiada akhirnya, sampai di surganya. Tidak ada makhluk yang paling ditinggikan derajatnya oleh Allah kecuali Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Namun kita alhamdulillah dididik oleh Allah, dididik oleh Nabi kita agar kita mengetahui batasan-batasan dalam akidah, batasan-batasan di dalam tauhid, sehingga sehebat apapun pujian kita kepada Nabi kita tidak akan melampaui batas kemakhlukan. Batas apa? Kemakhlukan. Ya, berbeda dengan kaum Kristiani. Pujian-pujiannya melampaui batas kemakhlukan hingga keluar dari kemakhlukan masuk kepada ketuhanan. Nabi Isa alaihissalatu wassalam sehingga disebut Tuhan dan anak Tuhan. Ternyata Nabi Isa alaihissalatu wassalam beliau sangat menginginkan menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan dikabulkan oleh Allah. Nabi Isa kelak sebentar lagi akan turun dari langit kedua. Beliau sekarang duduk di langit kedua, hidup di langit kedua. Ya. Beliau akan diturun di Damaskus, turun sebentar lagi. Begitu beliau turun nanti, apakah beliau sebagai Rasul? Ya. Apakah kerasulannya aktif? La. Beliau tetap sebagai Rasul, namun kerasulannya tidak aktif. Apa artinya kerasulan tidak aktif? Kerasulan itu hubungannya dengan syariat taklifiyah. Syariat tuntutan kan, yang datang dari Allah kepada manusia, kepada bangsa jin. Harus itu, jangan ini. Kan? Harus begitu, jangan begini. Hukum syariat. Itulah hubungan kerasulan. Nah, ini kerasulan ini tidak boleh diaktifkan. Karena apa? Karena sudah datang Rasul akhir zaman. Rasul penutup yang disebut Khatamun Nabiyyin.
yaitu Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana ketika beliau datang ke muka bumi ini, ketika beliau menjadi Rasul di muka bumi ini, tidak diperkenankan oleh Allah adanya syariat kerasulan, syariat kenabian, Rasul manapun, siapapun, Nabi siapapun di muka bumi ini, kecuali syariat yang dibawa oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Isa alaihi salatu wasallam begitu turun, beliau mengamalkan syariatnya Kangjeng Nabi Muhammad. Apa dasarnya? Al-Quran dan sunnah-sunnah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti Nabi Isa tidak akan berdalil dengan Injil, tidak akan berdalil dengan Taurat, tidak akan berdalil dengan Zabur, tidak akan berdalil dengan kitab-kitab samawi yang lainnya. Nabi Isa nanti ya, ketika berdakwah, kandungan dakwahnya, materi dakwahnya adalah apa yang didakwahkan oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Isa mengajarkan syariat, ketahuilah bahwa syariat yang Nabi Isa ajarkan adalah syariat Islam yang diajarkan oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat-wasiat yang Nabi Isa wasiatkan, nasihat-nasihat yang Nabi Isa nasihatkan, amar ma'ruf nahi munkarnya Nabi Isa di masa nanti Nabi Isa turun ke muka bumi ini, semua kandungan yang beliau dakwahkan, yang beliau ajarkan, yang beliau nasihatkan, yang beliau amarkan, yang beliau nahikan, yang beliau wasiatkan, semuanya kandungan ini adalah ajaran Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Isa bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi Khadir alaihi salatu wassalam bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahami oleh bahkan dalam sebagian riwayat, namun riwayat ini dhaif, ya, bahwa Nabi Ilyas alaihi salatu wasallam pun masih hidup sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Bagian para wali Allah ada yang memberikan wasiat, kalau kita ingin mendapatkan madad, madad itu apa? Pertolongan Allah lewat para kekasih Allah, kan? Lewat para nabinya, para rasulnya, para walinya, para ulamanya, para solihin, ini madad namanya. Ya. Maka kita harus sering menghadiahkan Al-Fatihah, kan? Atau pahala dari amalan lainnya, dari bacaan-bacaan kalimat thayyibah lainnya kepada para nabi-nabi, para rasul-rasul, ya, yang beliau-beliau ini mengatur alam ini. Satu, terkhusus kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikit-dikit ila hadratin Nabi, dikit-dikit ila hadratin Nabi, dikit-dikit ila hadratin Nabi. Harus begitu. Mau ngaji kita hadiahkan kepada Nabi, kan? Mau baca salawat, mau baca Quran, mau ta'lim, mau ceramah, mau apa. Ini semua amal soleh, dikit-dikit lah hadratin Nabi. Iya. Tuh. Karena beliau junjunan alam semesta. Junjunan seluruh makhluk Allah. Yang kedua, kita harus rajin hadiah kepada Kangjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa alaihi salatu wassalam ini, Masya Allah, jadi kuncen langit. Beliau jadi kuncen langit. Masih hidup, kuncen langit beliau. Ya. Ada Nabi Idris alaihi salatu wassalam, beliau masih hidup, ya. Namun beliau pernah wafat dulu. Setelah wafat, lalu beliau
dihidupkan lagi karena pesan beliau kepada malaikat Azrail alaihi salatu wassalam, nanti kalau saya sudah dicabut ruh saya oleh kamu, masukkan lagi ya. Siap. Kan? Cabut, masukkan lagi. Kan? Nah, sampai sekarang Nabi Idris dan sampai tiada ujungnya Nabi Idris alaihi salatu wassalam, beliau terus aja hidup. Tidak mati lagi karena kematian satu kali. Ya. Dan sekarang Nabi Idris alaihi salatu wassalam di langit. Masya Allah. Tapi kalau Nabi Isa alaihi salatu wassalam, beliau belum pernah wafat. Belum pernah wafat. Adapun kalimat Quran, kan? Di dalam Quran bahwa Allah menyatakan Allah mewafatkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, sini ada yang salah menafsirkan karena tidak tahu, kan? Karena tidak tahu tafsiran. Banyak yang salah menafsirkan atau yang sengaja menafsirkan dengan tafsiran yang salah sengaja, kan? Karena apa? Karena ingin, kan, membelokkan pemikiran, membelokkan akidah daripada akidah yang benar, pemikiran yang benar, manhaj yang benar kepada yang salah. Maka hati-hati sekarang ya dengan pembawa-pembawa agama, karena sekarang ada yang nyeleneh. Yang mana yang nyeleneh itu apa ini karena kebodohannya atau ini karena unsur kesengajaannya? Kan? Sehingga tafsiran Quran, kan, dibelotkan daripada hak, daripada kebenaran kepada kebatilan. Dalam tafsir kita pernah mendengar yang menafsirkan wadduha wal laili idza saja sampai ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Terus apa? Menceritakan alam yajidka yatiman fa'awa. Terus wajadaka dhallan fa'ada. Sehingga ada ustaz ya yang selonong boy ini yang menafsirkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sesat dulu dan lalu mendapatkan hidayah. Ini karena apa? Ya karena dia tidak ngerti tafsir, betul kan? Nah, begitu pula ada yang mengatakan Nabi Isa itu pernah diwafatkan dulu oleh Allah. Ya itulah, itu adalah akidahnya, dengan pahamnya kaum Kristiani. Pahamnya kaum Kristiani Nabi Isa itu wafat dulu, nanti hidup lagi gitu. Ya. Kalau umat Islam akidahnya Nabi Isa itu tidak wafat, nanti wafatnya di akhir. Lalu bagaimana dengan firman Allah dalam Quran? Bahwa Allah menyatakan sungguhnya aku mewafatkan kau. Ini mutawafik. Saya mewafatkan kau. Bahasa wafat ini dalam bahasa Arab itu banyak maknanya. Wafa yuwafi, kan? Banyak maknanya, ya. Banyak maknanya. Dimaksud dengan wafat di sini jangan dimaksudkan seperti mana? Ada yang banyak maknanya lalu ada yang salah menafsirkan. Apa? Bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Quran An-Nabiyul Ummi. Nabi kita adalah Nabi Ummi. Lalu ada salawat ummi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad An-Nabiyil Ummi. Apa arti Nabi Ummi? Nabi kita itu Nabi Ummi. Disebut oleh Allah dalam Qur'annya Nabi kita Nabi Ummi. Disebut para sahabat Nabi al-ummiyin adalah para ummi. Apa arti ummi di sini? Ummi ini maknanya banyak. Maka hati-hati dengan tafsiran yang salah, yang tidak layak tafsiran itu diterapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan tidak layak pula diterapkan kepada para sahabat Nabi secara umum. Apa arti ummi? Ya, ummi itu banyak. Yang pertama arti ummi itu adalah orang yang bodoh, tidak tahu kan, bagaimana cara nulis, bagaimana cara baca.
tidak tahu ilmu membaca, tidak tahu ilmu menulis. Yang dimaksud tidak tahu ilmu membaca tulisan. Istilah kita buta huruf. Tuh. Makna ummi itu buta huruf. Ya. Apakah hanya itu makna ummi? Lah, tidak. Makna ummi bukan hanya itu. Ya. Apa di antara makna ummi? Di antara makna ummi adalah alladzi la yaqra wa la yaktub. Adalah orang yang tidak pernah membaca, tidak pernah menulis walaupun dia bisa membaca dan biasa menulis. Ya? Tapi tidak mau baca, tidak mau nulis. La yaqra wa la yaktub. Ya? Tapi orang yang tidak membaca bukan berarti tidak bisa baca. Orang yang tidak menulis bukan berarti dia tidak bisa menulis. Kan? Di antara kita sekarang, kan? Apakah kita sekarang sedang menulis? Ya. Ketika guru kita menulis, apakah kita bisa disebut semua tidak bisa menulis karena tidak menulis? Tidak juga. Ketika guru kita membaca, lalu kita murid-murid mendengarkannya. Apakah karena kita tidak ikut membaca, kita tidak bisa baca juga? Lah, tidak seperti itu. Kan? Nah, wah. Ini makna ummi yang kedua. Makna ummi yang ketiga. Makna ummi yang ketiga bahwa orang Makkah, karena Makkah itu adalah Ummul Qura. Ummul Qura itu adalah ibunya semua kota, ibu kota yang ada di muka bumi. Ibunya semua tanah yang ada di muka bumi. Ibunya semua daerah yang ada di muka bumi. Ummul Qura itu adalah Makkah. Maka semua ahli Makkah, baik yang bisa nulis, yang tidak bisa nulis, baik yang tidak pernah nulis, tidak pernah baca, kan? Ingat, baik yang pinter sekalipun namanya orang Makkah, kan? Suka disebut al-ummi. Kan? Maka disebut dalam Quran al-ummiyin. Kalau kita menyebut di dalam Quran al-ummiyin, Sayyidina Abu Bakar bisa menulis. Padahal Sayyidina Abu Bakar termasuk ummiyin. Sayyidina Umar bisa menulis, padahal Sayyidina Umar termasuk ummiyin. Sayyidina Utsman juga termasuk ummiyin. Sayyidina Ali termasuk ummiyin radhiyallahu anhum ajma'in, dan para sahabat-sahabat muhajirin yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, semuanya muhajirin itu adalah ummiyin. Tapi kan para sahabat pada bisa menulis. Bahkan ada yang tadinya tidak bisa menulis, belajar menulis, jadi bisa menulis. Tapi tetap Allah menyebutnya kepada orang Makkah disebut apa? Ummiyin. Ya. Al-ummi artinya orang ummul qura. Al-ummi adalah orang yang domisilinya di ummul qura. Itu arti ummi. Pahami? Ini bagian dari makna ummi. Nah, lalu kita mau menerapkan kepada Nabi kita makna ummi yang mana? Ya ummi yang layak bagi Nabi kita. Jangan semua makna ummi diterapkan kepada Nabi kita. Apalagi menerapkan makna ummi yang tidak layak kepada Nabi kita. Seperti terjadi sekarang. Memaknai ummi diterapkan kepada Nabi kita, lalu menuding Nabi Muhammad Nabi yang buta huruf. Lah, kok buta huruf? Ke Lauh Mahfuz saja bisa baca, sama hati orang aja bisa baca, ya? Kepada bahasa malaikat, bahasa jin semuanya Nabi bisa baca kok. Ngobrol dengan malaikat juga, kan? Apakah Nabi betul-betul tidak mampu?
artinya sama sekali bodoh kepada ilmu tulisan dan ilmu bacaan. Lalu kalau Nabi bodoh, bukankah Nabi itu punya sifat fatonah? Dan seluruh Nabi, seluruh Rasul wajib memiliki sifat fatonah. Apa itu fatonah? Fatonah itu cerdas. Bukankah cerdas dan bodoh itu dua hal yang bertolak belakang? Kalau kita nyebut Nabi buta huruf berarti menuding Nabi tidak fatonah. Kalau menuding Nabi tidak fatonah, maka kita wajib syahadat lagi. Kenapa? Sudah murtad kok. Kalau kita meyakini Nabi fatonah berarti tidak bodoh. Kita mau ngambil yang mana? Kan? Maka tidak boleh salah menafsirkan. Kan? Maka hati-hati sekarang. Begitu pula dalam memaknai mutawaffika, bahwa Allah mewafatkan Kangjeng Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Makna wafat di sini bukan mati. Bukan. Paham? Allah. Nanti Nabi Isa alaihissalatu wassalam akan turun suatu hari, dan beliau begitu turun, beliau bagian daripada umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau nanti di akhir yang memerintahkan kepada semua kaum Kristiani harus kembali kepada Islam. Dan beliau nanti di akhir ya yang mengklarifikasi, memutihkan akidah mereka yang menganggap kepada dirinya sebagai Tuhan dan anak Tuhan. Dan beliau nanti yang mengklarifikasi nanti kan, kesalahan-kesalahan pemikiran, pemahaman akidah kaum Kristen. Dan beliau sendiri nanti yang memutihkan bahwa kaum Kristiani menuding kepada beliau bahwa beliau pernah disalib. Tidak, beliau tidak pernah disalib. Yang disalib adalah pemimpin kaum Yahudi yang akan membunuh Nabi Isa di masa itu. Yang diserupakan oleh Allah dengan wujud rupa Nabi Isa alaihissalatu wassalam sepotong. Dari ujung kepala sampai tengah-tengah badan. Dari tengah badan ke kaki tetap orang itu. Sehingga sahabat Nabi Isa alaihissalatu wassalam ketika mengintal setelah mendapatkan berita bahwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam disalib, padahal Nabi Isa sudah janji kepada kaum Hawariyin, sahabat Nabi yang 12 itu, bahwa Nabi Isa akan naik ke langit. Sudah dikatakan oleh Nabi Isa, ada perjanjian dan perpisahan dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Tapi tiba-tiba kedengaran bahwa Nabi Isa disalib, lalu mereka menyelinap di tengah-tengah kerumunan orang, lalu menyaksikan sifatan wujud tubuh Nabi Isa dari rambut sampai kakinya. Begitu dilihat dari atas persis Nabi Isa, begitu dilihat dari tengah ke kaki, oh bukan. Ini bukan Nabi Isa, kan? Ketahuan ini, zong ini namanya, zong, kan? Nah, benar apa yang dijanjikan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Lalu kembali lagi ke hutan, begitu kembali lagi ke gunung, lalu munajat kepada Allah, semua menangis, meminta agar Nabi Isa dikembalikan lagi ke bumi. Lalu Nabi Isa diturunkan ke bumi, begitu mereka bangun dari tidurnya, melihat Nabi Isa sudah ada di tengah-tengah mereka. Nabi Isa lalu mengatakan kepada mereka, kenapa kalian memanggil Tuhan? Bukankah aku sudah berjanji kepada kalian begini. Dan akhirnya sampai perpisahan, lalu Nabi Isa memperlihatkan teknis naiknya ke langit seperti apa. Semua nonton, melihat secara teknis langsung dan praktek Nabi Isa naiknya ke langit, kan? Sampai menghilanglah, berpisahlah dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan Nabi Isa di akhir kemudian akan turun kembali. Dan waktunya sebentar lagi. Allah. Nah,
kita harus mengetahui keistimewaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar hati kita ini mantap, agar hati kita ini bahagia. Kan? Lalu agar akidah kita ini betul-betul kuat. Kenapa? Karena orang yang tahu keunggulan Rasulnya dari yang lainnya tidak mungkin mau berganti dan menjadi umat Rasul yang lain. Enggak mungkin. Saya mau ganti saja mau jadi umat Yesus. Enggak mungkin kalau tahu keunggulan nabinya sendiri. Makanya para ulama-ulama Allah mengunci menjaga akidah umat dengan maulid. Dengan perayaan maulid, dengan perayaan Isra Mi'raj. Kenapa? Karena dalam sejarah maulid dan dalam sejarah Isra Mi'raj adalah sejarah keistimewaan, sejarah keanehan, keluar biasaan yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang tidak Allah berikan kepada. Artinya tidak ada yang prosesi kelahirannya istimewa sehebat prosesi kelahiran Sayyiduna Muhammad. Tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang pernah diisrokan, dimi'rajkan oleh Allah kecuali Kangjeng Nabi Muhammad. Tidak ada seorang Nabi, seorang Rasul, bahkan malaikat dan semua makhluk Allah yang pernah dipertemukan oleh Allah kepada Allah agar akidah kita ini betul-betul kuat. Nah, sekarang banyak umat Islam yang goyang akidahnya. Kenapa? Satu, dia tidak tahu siapa Tuhannya dan dia tidak tahu siapa nabinya. Dia tidak tahu apa agamanya, bagaimana itu agamanya. Dia tidak tahu bagaimana keunggulan kitab sucinya. Dan dia tidak tahu kepada keistimewaan, anugerah, keunggulan, nikmat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, dikubur, di akhirat. Bagaimana anugerah teragung yang Allah berikan yang tidak Allah berikan kepada semua umat Rasul manapun, kecuali hanya Allah berikan kepada umat Nabi akhir zaman, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib bersyukurnya melebihi syukurnya siapapun di muka bumi ini. Melebihi syukurnya kaum Kristiani, melebihi syukurnya kaum Yahudi, melebihi syukurnya seluruh umat Rasul-Rasul terdahulu. Bersyukurlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Memujilah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Basahi bibir kita seperti penuhi jiwa kita dengan pujian-pujian kepada Allah atas genap anugerahnya yang Allah limpahkan kepada kita melebihi kepada semua umat Rasul terdahulu. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Itulah kalimat ya yang Buya mau sampaikan kepada saudara-saudara Buya yang ada di sini. Dalam pertemuan silaturahmi singkat ini dan mendadak ini. Ya mendadak. Kasih tahu kepada guru kita itu kemarin. WA Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi ahli syafaat beliau. Akan menjadi ahli kebersamaan dengan beliau. Dan juga dengan para kekasih Allah lainnya. Dan semoga ini menjadi pertanda kita akan menjadi ahli surganya. Kita akan diselamatkan daripada ancaman murkanya dan api nerakanya. Dan kita akan diselamatkan dari segala musibah dan bala. Baik di dunia maupun di kubur maupun ketika bangkit dari kubur di akhirat kelak. Sampai kita dimasukkan ke surga Firdaus A'la. Dengan keagungan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syafaat Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah teguhkan keyakinan kita semua. Semoga Allah teguhkan iman Islam kita semua. Semoga Allah istiqamah menjadi ahli rahmatnya.
ahli ridhonya, ahli surganya. Semoga guru kita dan Allah SAW dikumpulkan kembali nanti di surganya Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Pertemuan yang terindah dan keindahannya abadi. Pertemuan yang penuh nikmat dan kenikmatannya abadi. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bisirri asraril Fatihah. Sebelum ditutup dengan salam, mari kita tutup dengan salawat, ya, qasidah burdah bersama-sama. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi maulaya. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami maula. على حبيب